Kita mulai dengan minggu ke-9 ini adalah bab 4 demokrasi di Indonesia dengan sub pokok bahasan yang ketiga tentang pendidikan demokrasi. Kita mulai yang pertama, pendidikan demokrasi itu merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Kemudian mempersiapkan warga negara yang berperilaku dan bertindak demokrasi melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan dan kesadaran nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga, membangun kultur demokrasi dalam artian membangun budaya demokrasi pada budaya di masyarakat. Sehingga demokrasi dianggap sebagai sikap hidup, bukan lagi hanya sebagai sistem politik dan bentuk pemerintahan. Pendidikan demokrasi ini memberikan suatu pembelajaran kepada warga negara untuk memiliki kesadaran nilai demokrasi, menjamin hak warga negara sendiri. Kemudian, demokrasi adalah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Jadi demokrasi itu butuh waktu untuk menanamkannya di dalam diri setiap warga negara untuk dia menjadi budaya. Kemudian kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Kemudian ini adalah prinsip dari sistem politik yang demokrasi. Jadi sistem politik ini ada dua. Satu sistem politik yang demokrasi dan satunya lagi adalah sistem politik yang non-demokrasi. Nah, ini adalah 20 prinsip dari sistem politik yang demokrasi. Semua ini wajib ada di dalam suatu negara yang kalau negaranya mengambil sistem politik demokrasi. Di mana ke-20 ini ya, ke-20 prinsip ini dijalankan di dalam negara tersebut dengan diikuti pendidikan demokrasi. Di sini ada 20, yaitu yang pertama pengawasan terhadap administrasi negara, yang kedua mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Kemudian yang keempat, menempatkan pejabat pemerintah dengan merit sistem bukan polis sistem, jadi berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan nepotisme. Kemudian yang kelima, penyelesaian secara damai bukan kompromi. Kemudian yang keenam, menjamin terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Kemudian konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Kemudian adanya prinsip persetujuan, adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Ini yang disebut dengan trias politika. Trias politika yang dimana adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Kemudian pemerintahan yang konstitusional, jadi pemerintahan yang berdasarkan hukum, di mana hukum itu adanya penjaminan terhadap HAM dan adanya pembatasan. Kemudian pemerintahan berdasarkan hukum, ini artinya pemerintahan atau lembaga kenegaraan atau pejabat negara menjalankan tugasnya dibatasi oleh hukum. Kemudian pemerintahan yang mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, ya. Kemudian pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan tugasnya. Kemudian manajemen yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, yang ini yang sering diabaikan, padahal pengakuan terhadap hak-hak minoritas merupakan prinsip dari sistem politik yang demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada pihak manapun. Ini merupakan prinsip dari 20 prinsip dari sistem politik yang demokrasi. Kemudian yang terakhir, demokratisasi.
Demokratisasi ini merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Jadi maksudnya dalam setiap kegiatan politik kenegaraan harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang ada 8 nilai dengan 3 prinsip yang sudah Ibu jelaskan pada minggu ke-7 di pendidikan di demokrasi di Indonesia di bagian konsep, prinsip, dan indikatornya. Kemudian demokratisasi itu tujuannya adalah untuk terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Jadi tujuan akhir daripada demokratisasi itu adanya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi ini kalian sudah bisa pahami dari konsep, indikator, dengan prinsipnya yang sudah Ibu jelaskan di minggu ke-7 di pokok bahasan yang pertama di demokrasi di Indonesia. Oke, anak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini?